Halo Bapak, Ibu, selamat datang kembali di saluran. Saya melahirkan anak perempuan. Ibu mertua saya melihat hal itu dan langsung pulang tanpa sudi merawat saya. Suami saya memaki saya, tidak berguna, lalu pergi menyusul ibunya. Dengan perasaan getir, saya menelepon orang tua kandung saya untuk datang merawat saya. Saat keluar dari rumah sakit, saya langsung pulang ke rumah orang tua saya di kampung untuk menjalani masa nifas, dan melakukan satu hal yang membuat keluarga suami saya gila. Bapak dan Ibu yang terhormat, pertemuan kita di sini adalah sebuah takdir. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menekan tombol like pada video ini. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian selalu diberi kesehatan dan selamat mendengarkan cerita ini. Nama saya Tari, seorang wanita yang telah melewati usia 30 tahun, membawa dalam diri saya sifat mengalah dan sabar yang khas dari perempuan Jawa. Namun malam itu, di antara batas tipis hidup dan mati yang setipis benang, segala kepercayaan saya tentang keluarga, tentang moral kemanusiaan yang selalu saya junjung tinggi, hancur berkeping-keping dan menyayat hati saya. Operasi sesar saya malam itu tidak berjalan lancar. Plasenta previa centralis membuat saya kehilangan banyak darah, tekanan darah saya turun drastis tak terkendali. Dalam kondisi setengah sadar akibat obat bius dan kelelahan fisik yang luar biasa, telinga saya masih sayup-sayup mendengar suara mesin pemantau, detak jantung berbunyi tit-tit dengan cepat. Suara para dokter saling memanggil dengan panik. Saya menggunakan sisa tekad terakhir saya, menggigit bibir hingga berdarah hanya untuk menjaga diri saya agar tidak tenggelam dalam kegelapan abadi. Karena saya tahu, putri kecil saya baru saja menangis menyapa dunia dan belum sempat merasakan kehangatan ibunya. Ketika saya didorong dari ruang HCU, High Care Unit, ke ruang perawatan biasa, seluruh tubuh saya rasanya seperti hancur, dilindas truk. Luka sesar sepanjang sejengkal di perut bawah saya berdenyut, nyeri, ngilunya menembus hingga ke ubun-ubun. Kedua kaki saya masih mati rasa, berat seperti digantungi timah dan tak bisa digerakkan. Pendarahan hebat membuat wajah saya pucat pasi, bibir kering, dan pecah-pecah. Bahkan untuk bernapas pun saya harus bersusah payah menghirup udara dingin yang beraroma alkohol medis. Di saat paling lemah, di puncak rasa sakit, seorang wanita yang baru saja melewati gerbang kematian, hal yang paling didambakan adalah tatapan iba dari seorang suami, dan genggaman tangan yang menguatkan dari keluarga. Pintu kamar rawat berderit terbuka, cahaya dari lorong masuk, mencetak bayangan. Seorang wanita parubaya bertubuh berisi, mengenakan gaun beludru merah marun, yang mewah. Itu adalah Ibu Ratna, ibu mertua saya. Ia melangkah masuk dengan cepat, sepatu hak tingginya beradu dengan lantai ubin, menimbulkan suara tok-tok yang penuh otoritas. Ekspresi wajahnya saat melangkah masuk masih memancarkan senyum antusias, matanya liar mencari boks bayi. Pasti di kepalanya, ia sudah membayangkan cucu laki-laki penerus garis keturunan. Ia bergegas mendekat, mulutnya dengan ramah berseru, "Mana? Mana cucu jagoan, Eyang?" Selalu disembunyikan pas USG bikin Eyang deg-degan. Pasti karena panggul, ibunya besar begini, sudah pasti anak laki-laki. Namun, ketika ia membuka lipatan selimut, dan melihat papan nama yang melingkar, di pergelangan tangan bayi saya dengan jelas bertuliskan jenis kelamin, perempuan. Senyum di bibir Ibu Ratna seketika mati, seolah ada yang menampar wajahnya, dengan keras. Hanya dalam sepersekian detik, wajah Ibu Ratna berubah bentuk. Dari ekspresi ramah dan antusias, otot wajahnya mengendur, kedua alisnya bertaut, menjadi kerutan tajam. Dengan tatapan penuh kebencian, matanya menyapu bayi merah yang sedang tidur nyenyak, lalu melemparkan pandangannya ke arah saya, menatap menantunya yang sedang terbaring lemah, bernapas terengah-engah di ranjang rumah sakit. Rasa jijik dan hina terlihat jelas dalam setiap seringaiannya. "Kirain hebat," ucapnya dengan nada panjang yang penuh sindiran, menggema pahit di kamar yang sepi itu. "Bikin repot nyuruh orang sekeluarga, nungguin, kirain bakal ngelahirin anak laki-laki penerus keluarga ini. Ternyata, cuma perempuan." Saya tertegun, jantung saya seakan diremas kuat-kuat, luka sesar di perut saya. Sakit, tapi tamparan tak kasat mata dari kata-kata ibu mertua membuat saya merasa sakit ratusan ribu kali lipat. Saya membuka mulut hendak berbicara, tetapi tenggorokan saya kering kerontang tak bisa mengeluarkan suara, air mata mengalir di sudut mata saya. Ia tidak peduli sedikit pun pada air mata saya. Ia mengangkat dagunya dan, mendengus dingin, nada bicaranya yang khas nyinyir mulai mengalir seperti menyiramkan air ke wajah saya. "Keluarga ini sial, saya sudah pergi ke orang pintar. Katanya tahun ini kamu bakal melahirkan anak laki-laki. Kamu ini, kerjanya apa sih sampai bikin anak perempuan? Makan enak, hidup nyaman sampai badan melar. Tapi urusan ngelahirin anak laki-laki saja tidak becus. Anak perempuan itu ujung-ujungnya juga ikut suami,
melayani keluarga orang lain, nggak ada gunanya buat kita, cuma ngabisin beras. Setelah berkata begitu, ia sama sekali tidak sudi menatap cucu kandungnya untuk kedua kalinya. Ia membenarkan letak tas jinjing bermereknya hadiah ulang tahun, yang saya beli dengan menggesek kartu kredit saya bulan lalu membalikkan badan. Sepatu haknya kembali berbunyi tok-tok menuju pintu. Tanpa sepatah kata, pun menanyakan apakah menantunya ini hidup atau mati, tanpa sekalipun menoleh untuk melihat apakah saya butuh seteguk air. Dengan dingin ia mengumumkan sebelum menutup pintu, "Udah, anak perempuan biar diurus sendiri sama ibunya. Saya mau pulang, bau rumah sakit ini bikin pusing kepala saya." Tahu begini, saya nggak sudi datang ke sini. Pintu ditutup dengan bantingan keras. Suara kering itu seperti tebasan pisau, yang memutus semua sisa-sisa tali kasih sayang yang berusaha saya pertahankan. Dengan ibu mertua ini, saya berbaring di sana, terkubur di balik selimut tipis. Kedua tangan saya mencengkeram erat tepi ranjang, membiarkan air mata asin mengalir membasahi bantal. Rasa frustrasi dan amarah naik hingga mencekik tenggorokan saya. Saya baru saja mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan seorang makhluk hidup bagi keluarga mereka. Namun balasan yang saya terima hanyalah kehinaan dan penghinaan yang tak berujung. Tapi kekejaman ibu mertua bukanlah akhir dari tragedi malam itu. Jika sikap dingin Ibu Ratna bagaikan sember air es yang disiramkan ke wajah saya, maka sikap Hendra pria yang secara sah adalah suami saya adalah tikaman belati yang menembus dada saya, kejam dan mematikan. Hendra masuk mengenakan kemeja kusut, wajahnya tampak mengantuk, cemberut, dan penuh kekesalan. Alih-alih menggenggam tangan istri yang baru saja melewati gerbang maut demi melahirkan anaknya, alih-alih merasa iba melihat bibir saya yang pucat dan berdarah karena menahan sakit, ia malah berdiri tegak di ujung ranjang, bertolak pinggang, dan melontarkan kata-kata tanpa belas kasihan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Tuh kan, kamu lihat sendiri, sudah dibilang nanti-nanti saja lahirannya, malah mendesak-desak tengah malam bikin orang serumah repot. Sekarang ibu ngambek, ibu, pulang. Kamu puas?" Saya membuka lebar mata saya yang basah, menatap pria yang tidur satu ranjang. Dengan saya itu, saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Dia menyalahkan saya. Dia menyalahkan wanita yang ketuban pecah dan melahirkan prematur karena kelelahan bekerja mencari uang untuk keluarga ini, menuduh saya sengaja melahirkan tengah malam untuk merepotkan mereka. Saya berbisik dengan suara lemah dan serak, "Mas. Mas ngomong apa?" Ibu memaki aku karena melahirkan anak perempuan, ibu pergi meninggalkan aku. Mas tidak membela aku sepatah kata pun, malah menyalahkan aku. Hendra mengerutkan dahi, mengibaskan tangannya ke udara, tampak jijik. Ya emang, ibu salah ngomong apa? Ibu sudah lama mengharapkan cucu laki-laki, repot-repot, pergi ke orang pintar, beli banyak suplemen mahal buat kamu minum, berharap dapat anak jagoan. Sekarang yang keluar anak perempuan, wajar dong ibu kecewa. Kamu yang gak becus, ngelahirin satu anak laki-laki saja gak bisa. Ya terima saja kenyataannya. Gak usah bersikap seolah cuma kamu doang yang bisa melahirkan di dunia ini. Semua perempuan juga melahirkan, gak usah lebay. Dia berbicara dengan lancar tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Dia tampaknya lupa bahwa semua suplemen mahal yang dibawa pulang Ibu Ratna tagihannya dibayar dari rekening saya. Dia lupa bahwa saya harus membawa perut buncit dan duduk bekerja hingga jam 12 malam untuk menyelesaikan target pemasaran digital. Itu karena bulan lalu dia mengambil cuti beberapa hari hanya untuk nongkrong dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya, mengabaikan pekerjaan hingga gajinya dipotong habis. Dia mengabaikan fakta bahwa untuk mendapatkan kamar perawatan VIP yang nyaman, ini, tangan sayalah yang menggesek kartu kredit untuk membayar uang muka sebelum naik ke meja operasi. Rasa sakit dari luka sesar berdenyut parah, berpadu dengan rasa sakit mental yang membuat saya lumpuh. Tapi Hendra tidak peduli. Matanya memutar melihat sekeliling kamar, lalu berjalan ke arah sofa yang disediakan untuk keluarga pasien. Dia menendang bantal dengan kakinya dan menggerutu, "Kamar macam apa ini, pengap banget, gimana bisa tidur di sini?" Bau obat antiseptiknya bikin mual. Dia menatap saya, tanpa ada setitik pun rasa kasihan di matanya, hanya kekesalan dari seseorang yang keegoisan pribadinya terganggu. "Udah, nanti kamu pencet bel saja, panggil suster kalau butuh apa-apa ya. Aku mau pulang tidur di rumah. Besok pagi aku ada meeting di kantor, nggak bisa begadang ngelayanin kamu. Di sini, bikin capek, bikin pusing. Kalau bayinya nangis, urus sendiri, jangan berisik, ganggu orang lain." Setelah berkata begitu, dia tidak menunggu reaksi saya, juga tidak repot-repot menatap wajah putri kecil kami yang berbaring ngoceh di boks bayi. Dia membalikkan badan, meraih jaketnya di atas kursi, dan dengan santai menenteng kantong camilannya berjalan lurus ke pintu. Langkahnya tergesa-gesa seolah
sedang melarikan diri dari wabah penyakit yang menjijikkan, seolah ketakutan, harus mengganti popok, takut membuat susu formula, takut menghadapi tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Pintu tertutup untuk kedua kalinya di malam itu. Terdengar suara kunci berbunyi, klik. Mengurung saya dalam kesepian yang paling pekat di antara 4 dinding putih rumah sakit. Suasana sekitar sunyi dan menakutkan, hanya tersisa suara, detak jam dan napas halus putri kecil saya. Saya berbaring tak bergerak, merasa seolah baru saja jatuh ke dalam lubang hitam yang dalam dan tak berdasar. Mata kepahitan dan keputusasaan mengalir deras, membasahi pelipis dan bantal. Saya menangis tanpa suara karena takut jahitan operasi saya akan robek. Hati saya seperti disayat silet berulang kali, berdarah tanpa henti. Ternyata inilah keluarga yang telah mengorbankan masa muda saya, tempat saya memeras keringat untuk membangunnya. Ternyata di mata mereka, saya tidak lebih dari sekadar mesin penetas, sebuah mesin pencetak uang yang rajin. Dan ketika saya tidak bisa memproduksi pewaris tahta yang mereka inginkan, saya langsung dibuang seperti sampah yang bau. Kekejaman ini akan saya ingat seumur hidup. Berbaring menghitung setiap denyut nyeri dari luka operasi di malam yang sunyi. Ingatan tentang hari-hari menjadi menantu di keluarga Hendra tiba-tiba membanjiri benak saya, begitu jelas dan telanjang hingga terasa perih. Air mata, kepahitan malam ini, bukanlah hasil dari emosi sesaat ibu mertua atau ketidakpedulian suami yang brengsek. Ini adalah puncaknya dari sebuah pernikahan yang sangat beracun, toksik. Tempat di mana saya dihisap hingga ke sumsum tulang, namun tetap harus tersenyum memerankan sosok menantu yang berbakti. Hari di mana saya naik pelaminan, saya mengira telah menemukan pelabuhan yang damai. Hendra saat itu tampak seperti pemuda ibu kota yang baik hati, pekerjaannya stabil, latar belakang keluarganya biasa saja. Namun kedok sempurna, itu dengan cepat robek hanya dalam waktu setengah tahun hidup bersama. Kenyataan telanjang terungkap. Saya tidak menikah dengan seorang suami, melainkan membawa pulang seorang pangeran tak berguna, dan seorang permaisuri yang serakah tanpa batas. Hendra bekerja sebagai staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Ia puas dengan zona nyamannya, dengan gaji UMR Rp5.000 per bulan. Di kota Jakarta yang serba mahal ini, uang 5 juta hanya cukup untuk jatah ngopi, rokok, dan sesekali nongkrong dengan teman-teman penganggurannya. Dia tidak punya ambisi. Setiap kali saya menasihatinya untuk belajar keterampilan baru atau pindah pekerjaan, dia melompat seperti cacing kepanasan, memaki saya sebagai wanita gila harta yang ingin menginjak kepala suami. Dia selalu hidup dalam ilusi gengsi sebagai pria asli ibu kota, padahal sebenarnya dia hanyalah pria pengecut dan pemalas. Berbeda dengannya, saya sangat peka terhadap pasar. Dari seorang staf pemasaran digital, saya membuka usaha sendiri, membangun jaringan e-commerce, menerima kontrak iklan, dan berjualan secara online. Pendapatan saya bisa 10 hingga 20 kali lipat lebih besar dari gaji Hendra yang pas-pasan. Dan karena itu, secara otomatis semua beban finansial rumah tangga ini jatuh ke bahu saya. Tagihan listrik PLN, air PDAM, internet Wi-Fi, uang belanja bulanan, semua tagihan secara default dipotong langsung dari rekening saya. Jika suatu hari makan malam tidak ada daging sapi wagyu atau salmon, Ibu Ratna pasti akan melempar mangkuknya dan berkata, keluarga ini lagi bangkrut atau gimana? Makan, kok kayak gembel begini? Namun yang paling menyakitkan bukanlah soal uang sayur atau ikan, melainkan cara Ibu Ratna mengubah saya menjadi mesin ATM berjalan tanpa batas untuk memenuhi sifat gilanya pada kemewahan. Ibu Ratna selalu mengklaim dirinya sebagai pensiunan yang terhormat, tapi kenyataannya dia gila pamer di media sosial. Dia ikut berbagai macam arisan kelompok pensiunan elit, kelompok senam, kelompok arisan tas branded. Setiap kali grup arisannya mengadakan perjalanan liburan dari Bali, Lombok, Singapura, hingga Jepang, dia selalu menadahkan tangan meminta uang pada saya, dengan nada setengah memerintah dan mengancam. Akhir bulan ini grup arisan ibu mau ke Bali. Teman-teman ibu yang lain, menantunya pada beliin tiket dan bayarin resor bintang 5. Kamu atur deh buat ibu. Jangan sampai ibu malu sama teman-teman. Masa menantunya punya bisnis sukses tapi ibu mertuanya diinapkan di hotel melati, nanti orang-orang ngetawain. Ibu, agar rumah tangga tetap damai, saya rela bekerja keras seperti kerbau, menggesek kartu kredit saya untuk membayar tiket pesawat kelas bisnis dan memesan kamar VIP untuknya berlibur. Ketika ia berjalan-jalan di mal-mal mewah di Jakarta, membeli baju sutra dan suplemen impor untuk dibagi-bagikan pada teman-temannya, kartu kredit tambahan, supplementary card, atas nama saya terus memberikan notifikasi pemotongan saldo. Ada bulan di mana uang jajan dan belanja Ibu Ratna saja mencapai angka Rp25.000.
Ketika saya kelelahan dan mengeluh kepada Hendra, berharap ia membela saya agar ibunya lebih berhemat, ia justru melotot dan menunjuk tepat di wajah saya. Kamu, perhitungan amat sama ibu saya, cari uang banyak buat apa kalau nggak bisa kasih hidup layak buat orang tua? Sebagai menantu, ngebiayain keluarga suami itu, kewajiban, itu pahala buat kamu. Jangan bawa sifat pelit orang kampungmu itu ke sini. Di rumah ini nggak ada tempat buat menantu durhaka. Kewajiban, kata itu seperti belenggu besi yang mencekik leher saya. Pengorbanan, saya memeras tenaga, malam-malam tanpa tidur mengejar deadline sampai muntah-muntah. Saat-saat saya pingsan di meja kerja, semuanya dianggap oleh mereka sebagai hal yang wajar. Hal yang memang harus dilakukan oleh anak kampung, seperti saya untuk membalas kehormatan menjadi menantu orang Jakarta. Mereka menjadi benalu yang hidup dari keringat saya, tapi mereka juga menginjak-injak martabat saya. Mereka memeras habis-habisan sumber kehidupan saya, lalu berbalik merendahkan saya. Mengingat semua itu, di dalam kegelapan rumah sakit saya merasa diri saya sangat bodoh. Saya telah memelihara sekelompok parasit, dan ketika saya berada di titik terlemah, mereka justru mengeroyok dan mencabik-cabik saya tanpa ampun. Jam di dinding perlahan menunjukkan pukul 3 pagi. Obat pereda nyeri mulai habis, efeknya digantikan oleh rasa sakit dari kontraksi rahim dan sayatan pisau bedah yang mengganas. Saya haus hingga tenggorokan terasa terbakar, ingin mengulurkan tangan mengambil botol air mineral di meja kecil sebelah ranjang, tapi baru saja saya bergerak sedikit, rasa sakit yang menusuk otak langsung merobek perut saya. Saya menekan bel memanggil perawat. Tak lama, seorang perawat muda masuk, membantu saya menuangkan air dan mengatur ulang selang infus. Melihat sekeliling, kamar yang kosong dan dingin, dia bertanya dengan prihatin, "Mbak, keluarga Mbak, kemana semua?" Tadi saya lihat ada ibu mertua dan suami Mbak masuk. Pasien yang baru operasi sesar di hari pertama itu masih sangat lemah, harus ada yang standby membantu. Kalau Mbak mau ke toilet atau bayinya muntah susu, gimana? Coba? Kata-kata perawat itu sangat tulus namun setajam pisau, menusuk tepat di luka hati saya yang sedang berdarah. Saya hanya bisa tersenyum kaku, memalingkan wajah, menyembunyikan air mata yang siap tumpah. Iya sus, keluarga saya ada. Urusan mendadak jadi harus pulang. Saya bisa urus sendiri kok. Ketika perawat itu pergi, keheningan kembali menyelimuti. Mendengar suara napas, putri saya yang baru lahir, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak boleh terus menjadi lemah seperti ini. Saya tidak bisa mati perlahan dalam sikap dingin para manusia berdarah dingin itu. Di titik paling dalam dari kesepian dan keputusasaan, insting bertahan hidup dan kerinduan untuk dicintai dan dilindungi, mendorong saya untuk mencari satu-satunya tempat yang tak akan pernah mengkhianati saya, yaitu orang tua kandung saya. Tangan saya gemetar, merogoh ke bawah selimut mencari ponsel. Layar ponsel menyala dalam kegelapan. Saya memencet nomor telepon ke kampung halaman. Suara, nada sambung terdengar panjang, terasa seperti berabad-abad. Di kampung di Jawa Tengah sana, jam segini bapak dan ibu pasti sedang tidur nyenyak setelah seharian lelah bertani. "Halo, Tari, Enduk?" Suara serak karena bangun tidur namun penuh dengan kekhawatiran terdengar dari seberang telepon. Hanya dengan mendengar satu kata itu, seluruh pertahanan diri, semua dinding, berduri yang saya bangun sejak tadi, runtuh sepenuhnya. Saya menangis, sejadi-jadinya, isak tangis yang tersedak keluar dari tenggorokan saya, memecah keheningan kamar. "Ibu, aku udah lahiran, operasi sesar, Bu." Saya terisak, suara saya lemah dan terputus-putus. Di ujung telepon terdengar suara barang jatuh, lalu suara panik bapak saya menyusul. "Apa, Tari udah lahiran, kok disesar? Coba di loudspeaker," ibu saya bertanya bertubi-tubi, suaranya bergetar karena sangat khawatir. "Ya Allah," kata, "dokter kan masih minggu depan lahirannya? Kenapa harus sesar, Nduk? Kamu selamat, kan? Bayinya sehat? Sakit enggak, Nduk? Terus keluarga suamimu mana? Hendra mana? Besan mana? Kok biarin kamu nelpon ibu sambil nangis-nangis begini?" Mendengar ibu menanyakan keluarga suami, rasa frustrasi kembali mencekik. Saya menggigit bibir, menelan gumpalan pahit itu, lalu berkata di sela isak tangis, "Ibu, mereka lihat aku melahirkan anak perempuan, mereka memaki aku lalu pergi, meninggalkanku semua. Ibu, aku sakit banget, aku sendirian di sini, aku takut." Hanya dengan satu kalimat itu, saya mendengar ibu menjerit menangis dengan pedih di seberang sana. Bapak saya saking marahnya sampai memaki, suaranya berat tapi bergetar karena kasihan pada anaknya. "Kurang ajar mereka, sialan. Anak perempuanku kujaga seperti emas, kubesarkan baik-baik, dinikahkan ke keluarga, mereka malah dijadikan babu.
Sekarang pas lagi hidup dan mati melahirkan, mereka buang anakku begitu saja. Lalu suara bapak terdengar tajam, tegas, dan kuat, membawa kekuatan seorang pria, tulang punggung keluarga. Seorang ayah yang siap mencabik siapa saja yang berani menyentuh anak perempuannya. Tari, kamu diam, berhenti nangis. Jangan sampai jahitanmu sobek. Bapak sama ibu nyusul ke sana sekarang juga. Bu, pakai jaketmu, masukin baju bayi seadanya, kita ke depan gang sekarang. Biar bapak telepon Mas Yanto yang punya mobil travel di desa. Kita sewa satu mobil langsung berangkat ke Jakarta malam ini juga lewat tol. Tapi Pak, jalan malam-malam bahaya, saya terisak. Bahaya apa? Anak perempuanku lagi terbaring lemas sendirian di rumah sakit. Bapak rela mati buat jemput anak bapak? Kamu diam di situ tunggu bapak dan ibu. Jangan takut apapun. Ada bapak dan ibu di sini. Panggilan berakhir. Saya memegang erat ponsel di dada. Air mata masih mengalir, tapi di dalam hati sudah ada kehangatan luar biasa yang merayap. Ternyata di dunia ini, tempat di mana badai berhenti di balik pintu, tempat yang siap melindungiku tanpa syarat, hanyalah orang tua kandungku. Bapak dan ibu saya, miskin, bekerja sebagai petani sepanjang tahun, berpanas-panasan dan bermandi, peluh, tapi cinta yang mereka berikan padaku jutaan kali lebih besar dari kepalsuan murahan yang menjijikkan dari keluarga Hendra. Malam itu, sambil menunggu bapak dan ibu, saya bersumpah dalam hati. Kebodohan, Tari yang selalu mengalah, telah mati di atas meja operasi malam ini. Tidak akan ada lagi toleransi. Menjelang subuh, pintu kamar rumah sakit terbuka lebar. Bapak dan ibu saya muncul, membawa berbagai macam barang. Rantang berisi bubur, termos air panas. Begitu ibu melihat saya terbaring lemas di ranjang, wajah saya pucat pasi, ia langsung melempar tasnya ke lantai, berlari memeluk saya dan menangis, meraung-raung seperti anak kecil. Ya Allah, Nuk, kenapa nasibmu menderita begini? Tinggal kulit pembalut, tulang begini Nduk. Bapak saya, seorang pria yang seumur hidup di tempat angin dan panas, yang belum pernah meneteskan air mata di depan anak-anaknya, kini berdiri di samping ranjang, kedua tangannya yang kasar bergetar hebat. Ia mengusap air mata yang menetes di pipinya yang legam, menggigit gigi menahan marah, lalu beralih menatap cucu perempuannya yang berbaring di boks bayi. Kehangatan ikatan darah itu telah membangkitkan saya dari kematian. Selama hari-hari dirawat di rumah sakit, bapak dan ibu saya bergantian berjaga, siang dan malam. Ibu begadang menggendong cucu, menidurkannya agar saya bisa tidur nyenyak. Bapak bolak-balik membeli makanan bernutrisi, obat-obatan, dan mengurus surat-surat rumah sakit untuk cucunya. Dan selama hari-hari itu, keluarga Hendra hilang tanpa kabar. Tidak ada satupun telepon, tidak ada SMS, tidak ada satu orang pun yang menampakkan batang hidungnya di rumah sakit, padahal apartemen mereka hanya berjarak 5 kilometer dari sana. Sikap dingin yang menganggap kami seperti sampah itu, tak ubahnya sebuah tantangan terang-terangan. Mereka yakin bahwa saya adalah budak cinta, budak keluarga suami, bahwa seorang perempuan yang baru melahirkan, lemah, memeluk bayi merah. Cepat atau lambat pasti akan berlutut memohon untuk membawa anaknya pulang ke rumah, agar bisa dinaungi oleh mereka. Mereka berpikir gelar, keluarga suami adalah kartu as yang bisa digunakan untuk menginjak-injak saya, sesuka hati, tapi mereka salah besar. Tiba hari kepulangan dari rumah sakit, langit Jakarta diguyur hujan gerimis, membawa hawa dingin. Dokter datang memeriksa luka sesar, mengangguk dan mengizinkan saya pulang. Bapak saya membawa tas plastik berisi baju dan popok, ibu saya dengan hati-hati membungkus cucunya dalam selimut bulu yang lembut, menggendongnya erat-erat. Saya mengenakan baju lengan panjang, memakai topi kupluk hingga menutupi dahi, melangkah perlahan keluar dari kamar rumah sakit. Nduk, kamu udah telepon keluarga suamimu suruh bawa mobil buat jemput? Ibu bertanya pelan, matanya masih menyimpan rasa segan pada aturan menjadi menantu di kota. Kalau kita diam-diam pulang ke rumah kita sendiri begini, nanti mereka bisa cari gara-gara, bilang bapak ibu nggak tahu cara mendidik anak. Saya menghentikan langkah di koridor rumah sakit, menarik napas dalam-dalam, menghirup udara dingin, menoleh menatap ibu dengan tatapan tegas dan dingin yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Nggak usah telepon siapa-siapa Bu, kita pulang ke rumah kita. Rumahku, rumah bapak ibu, bukan rumah kos-kosan yang dipenuhi lintah darat penghisap darah itu. Ibu jangan khawatir soal omongan orang, mulai detik ini, aku bukan lagi menantu siapapun. Nanti bapak sewa taksi, atau travel, kita semua langsung pulang ke Jawa. Mendengar itu, mata bapak memancarkan persetujuan. Ia mengangguk tegas, betul, kita pulang ke rumah kita. Keluarga macam apa yang membiarkan menantunya hidup, segan mati tak mau saat melahirkan cuma gara-gara anak perempuan. Mereka itu, binatang, bukan manusia. Kamu pulang kampung bapak ibu yang bakal rawat kalian. Berdua, nggak butuh kita sama keluarga mereka. Taksi berhenti di depan rumah sakit.
Saya memeluk bayi perempuan saya, dengan susah payah menyempil duduk di kursi belakang. Suara pintu mobil dibanting. Tertutup seperti menutup selamanya babak kehidupan memalukan sebagai istri dan menantu selama 3 tahun terakhir. Mobil melaju menuju jalan tol Trans Jawa, langsung menuju desa yang damai. Saya menyalakan ponsel dan membuka aplikasi WhatsApp. Ruang chat dengan Hendra masih kosong. Pesan terakhirnya adalah dari sehari sebelum ketuban saya pecah, dia menyuruh saya mentransfer 500.000 untuk membeli voucher game online. Saya tersenyum sinis, senyuman penuh penghinaan. Selamat tinggal kehidupan. Sebagai tumbal parasit, gumam saya dalam hati. Saya tidak meninggalkan pesan apa pun, tidak memberitahu bahwa saya sudah keluar dari rumah sakit. Penyesalan terakhir atau kelembutan hati dari seorang wanita tradisional telah mereka hancurkan tanpa sisa. Mereka ingin diam. Saya akan memberikan mereka keheningan yang mematikan. Mereka menganggap pengorbananku sebagai kewajiban. Saya akan menunjukkan pada mereka apa arti karma instan. Perjalanan melintasi hujan itu membawaku kembali ke rumah orang tua, sekaligus meresmikan pembukaan balas dendam paling kejam yang akan segera dirasakan oleh para benalu berkedok keluarga suami itu. Taksi itu berhenti tepat di depan gerbang besi berkarat yang dililit tanaman rambat hijau di rumah orang tua saya di desa. Begitu turun dari mobil, embusan angin pedesaan yang membawa aroma jerami dan asap kayu bakar dari dapur masuk ke hidung saya, memberi perasaan seolah saya baru saja dilahirkan kembali. Rumah beratap genteng dengan model sederhana itu muncul di hadapan saya. Meski tidak mewah berkilauan seperti apartemen kelas atas di Jakarta, rumah ini memeluk saya dengan kedamaian yang menyentuh hati. Setibanya di rumah, ibu saya buru-buru pergi ke dapur, menyalakan tungku kayu bakar untuk merebus air daun rempah yang dicampur sedikit garam kasar untuk menyeka tubuh saya. Bapak saya dengan susah payah mengeluarkan ayunan bambu kecil dari dalam kamar yang sudah ia buat sendiri sejak tahu saya hamil. Ia dengan hati-hati melapisi ayunan itu dengan selimut kapas paling lembut untuk menyambut cucunya. Melihat dua kepala yang sudah beruban itu sibuk mondar-mandir, keringat menetes di dahi mereka, namun mata mereka memancarkan kebahagiaan saat melihat bayi itu. Mengecap bibirnya tidur nyenyak, hati saya berdesir. Hari-hari masa nifas setelah itu adalah hari-hari di mana saya diperlakukan layaknya seorang ratu sungguhan. Bukan menggunakan kartu kredit elit, melainkan melalui cinta tanpa batas dari orang tua kandung. Setiap pagi, ibu bangun saat hari masih gelap gulita untuk pergi ke pasar, membeli daun katuk paling segar, dan daging ayam kampung terbaik untuk membuat sup agar ASI saya lancar. Makanan nifas saya selalu hangat, sayur bening daun katuk, sup kaldu ayam kampung yang manis, dan lauk-lauk bergizi lainnya. Di malam hari, setiap kali si kecil menangis rewel, ibu saya sudah terbangun, mengambil alih untuk menggendong dan menidurkan cucunya agar saya bisa memejamkan mata dan luka sesar saya cepat sembuh. Bapak, seorang pria yang terbiasa memegang cangkul, kini dengan kaku belajar mengatur air mandi hangat untuk cucunya, berjalan berjinjit pelan-pelan setiap kali si kecil tidur. Kehangatan dan perlindungan penuh kasih sayang dari orang tua kandung tiba-tiba menjadi cermin yang memantulkan betapa kejam dan menjijikkannya orang-orang yang memakai gelar keluarga suami itu. Di tengah malam yang sepi, berbaring memeluk putri kecilku yang menyusu di dada, mataku menatap nanar ke langit-langit kamar. Pikiran-pikiran bergejolak seperti air bah. Apa salahku? Aku mengorbankan masa mudaku, bekerja keras seperti laron gila, mengejar uang, mengurus keluarga suami, mulai dari sayur mayur, tusuk gigi, hingga liburan mewah bintang 5 supaya ibu mertuaku bisa pamer. Aku menempatkan mereka di atas kepalaku, menelan harga diri menahan sifat sok, berkuasa dan gengsi selangit dari suami bergaji 5 juta. Tapi apa akhirnya? Mereka menganggapku mesin ATM. Mesin penetas anak, tidak lebih. Ketika perutku dibelah, berjuang hidup dan mati melahirkan anak perempuan, mereka langsung membuangku ke tempat sampah, mencela, menghina, dan meninggalkanku meregang nyawa di rumah sakit. Semakin dipikirkan, rasa dendam semakin mendidih dalam aliran darahku. Aku benci kepasrahanku yang bodoh selama 3 tahun ini. Melihat keringat orang tuaku menetes karena kasihan pada anak dan cucunya, aku tersadar. Mengapa aku harus menggunakan keringat dan air mataku untuk menggemukkan sekelompok parasit tak tahu malu itu? Mengapa aku harus membiarkan putriku tumbuh di lingkungan keluarga yang menganggap remeh perempuan dengan ideologi kuno yang patriarkis? Tidak, kesabaran itu sudah mati. Menantu penurut dan pekerja keras bernama Tari, itu telah mati di atas meja operasi hari itu. Aku akan menuntut keadilan untuk diriku sendiri dan untuk putriku. Aku mengelus pelan rambut tipis anakku, menggigit bibirku hingga berdarah untuk menelan amarahku ke dalam perut. Detik itu, di dalam kegelapan desa yang sunyi,
Sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh nasibku ditetapkan dengan tegas, dingin, dan mutlak. Aku akan bercerai. Tapi sebelum menandatangani surat cerai dan menendang mereka keluar dari hidupku, aku akan menggunakan tanganku sendiri untuk mencekik semua jalan hidup mereka, memutus total seluruh jalur dana, agar mereka merasakan langsung kehinaan dan kepahitan dari kemiskinan yang memang seharusnya menjadi tempat asal mereka. Sementara saya terbaring dalam masa nifas, menyeruput bubur hangat penuh kasih sayang di rumah orang tua kandung. Di apartemen di Jakarta Sarang yang kubangun, dan kuisi perabotannya dengan uang pribadiku, suasananya malah riuh bagaikan sedang ada pesta. Belakangan, dari cerita tetangga apartemen yang akrab dengan saya dan pemahaman saya yang sudah sangat hafal dengan tabiat mereka, saya tahu persis bagaimana Ibu Ratna dan putranya sedang bersenang-senang selama ketidakhadiran saya. Si babu ini, mereka sama sekali tidak menyesal atau khawatir tentang hilangnya menantu yang baru saja dioperasi sesar dari rumah sakit. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai drama murahan yang konyol. Dalam pikiran sempit para benalu ini, betapapun hebatnya diriku, pada akhirnya aku harus kembali ke kandang yang bernama keluarga suami. Karena mereka sangat yakin, perempuan yang meninggalkan suami adalah sebuah aib, barang rongsokan yang tak akan dipungut siapapun. Rumah tanpa tanganku yang membersihkan, hanya dalam waktu kurang dari seminggu, telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Piring kotor menumpuk berjamur, berbau asam di wastafel. Lantai penuh dengan abu rokok Hendra dan jejak sepatu kotor, tapi ibu dan anak itu tidak peduli. Mereka asyik menikmati kebebasan, tanpa suara tangisan bayi. Ibu Ratna mengenakan piyama sutra mahal yang baru kubelikan bulan lalu, menyilangkan kaki di atas sofa kulit impor Italia, tangannya memegang remote TV, sementara tangan satunya mengunyah camilan impor. Hendra tiduran di atas karpet, matanya tertuju pada layar ponsel bermain game online. Sesekali mengumpat keras-keras. Siang itu, ibu dan anak itu memutuskan untuk memanjakan diri dengan makanan enak. Hendra mengambil ponselnya, membuka aplikasi GoFood, GrabFood, dengan kebiasaan tanpa sadar, ia memilih pembayaran menggunakan kartu kredit saya yang sudah tertaut otomatis di aplikasinya. Lobster bakar keju, steak sapi wagyu, mewah. Makan siang senilai lebih dari Rp1.500.000 diantar langsung ke depan pintu. Mereka menyusun makanan di atas meja kaca, makan sambil tertawa puas, mengeyek ketidakhadiranku dengan kata-kata kejam yang membuat bulu kuduk berdiri. Biarin aja dia, Ibu Ratna menyeringai, menyesap anggur lalu mendecakkan lidahnya. Dasar perempuan baru melahirkan, emosinya labil, disentuh dikit, langsung loncat kayak cacing kepanasan. Biarin dia pulang kampung diurus orang tuanya. Ngelahirin anak perempuan aja gayanya kayak ngelahirin putra mahkota kerajaan. Kita malah bebas, nggak usah repot-repot nyuciin dan ngurusin badannya yang bau. Hendra mengunyah potongan daging wagyu, mengiyakan ucapan ibunya dengan nada arogan. Aku juga biarin aja, ku telpon malah dimatiin. Ya udah aku nggak bakal nelepon lagi. Egois banget, nikah itu harus ngikutin aturan keluarga suami. Gagal ngelahirin anak laki-laki, dikritik dikit langsung baper. Tenang aja bu, nanti juga mentok. Paling lama setengah bulan di kampung suntuk, pasti buru-buru. Bawa anaknya ke sini buat beres-beres dan ngelayanin kita lagi. Sekarang ini, janda cerai mana ada yang mau? Dia nggak bakal berani macem-macem. Mereka tertawa terbahak-bahak, suara tawa puas yang menggema di seluruh apartemen berantakan itu. Mereka sangat yakin bahwa saya si lebah pekerja yang rajin pada akhirnya akan secara otomatis kembali ke sarang untuk terus mendanai gaya hidup mewah palsu mereka. Mereka terlalu percaya diri pada tingkat kesabaran saya. Tapi kelompok parasit itu tak pernah menduga, hal yang menanti mereka di depan bukanlah permohonan maaf atau kepatuhan dari sang menantu, melainkan sebuah sabit tajam yang bersiap menebas sumber finansial mereka, memutus total aliran darah yang selama ini menghidupi mereka. Pesta lobster hari itu adalah makan mewah terakhir sebelum mereka dijatuhkan ke dasar jurang kemiskinan. Sore itu, hujan deras mengguyur di luar. Suara hujan berderik di atas atap, genteng seolah selaras dengan rasa dingin di hatiku. Putri kecilku tertidur, pulas setelah kenyang menyusu, napasnya teratur, bibir mungilnya sesekali tersenyum. Aku membenarkan letak selimutnya, lalu perlahan bersandar ke dinding, meraih ponsel di atas meja kecil. Cahaya dari layar menerangi wajahku yang tirus, tapi mataku menyala dengan kekejaman dan ketegasan. Aku membuka aplikasi mobile banking, login menggunakan biometrik wajah. Antarmuka manajemen kartu muncul dengan serangkaian mutasi, saldo, melihat riwayat transaksi, angka-angka yang tertera membuatku semakin merasa jijik. Hanya dalam beberapa hari aku pergi, kartu kredit tambahan, supplementary. Atas nama Ibu Ratna masih terus digesek jutaan rupiah di toko,
baju ibu-ibu elit, supermarket, dan salon spa perawatan rambut. Kartu yang tertaut di aplikasi Hendra juga terbang bebas dengan deretan pesanan. Food delivery mahal dan top-up game. Enak ya makan dari keringat dan darah orang lain? Aku tersenyum sinis, jempolku mulai melakukan serangkaian eksekusi mati. Langkah pertama, membatalkan kartu tambahan. Aku memilih kartu kredit dengan limit Rp30.000 yang dulu aku berikan pada Ibu Ratna untuk memudahkan belanja sayur. Aku menekan tombol blokir kartu permanen. Kotak dialog muncul, bertanya, apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini? Tanpa ragu sedetik pun, aku menekan ya. Selesai satu langkah. Langkah kedua, menghapus semua tautan pembayaran. Aku masuk ke pengaturan, aplikasi e-wallet, ojek online, dan food delivery di akun Hendra yang passwordnya aku pegang. Aku menghapus bersih semua tautan kartu kredit dan debitku di sana. Mulai sekarang, kalau mau makan lobster atau naik taksi mewah, rogoh sendiri dari gaji UMR 5 juta rupiahnya yang menyedihkan itu. Langkah ketiga, sekaligus serangan paling mematikan, membatalkan fitur auto debit tagihan rumah tangga. Apartemen itu atas namaku. Semua tagihan, listrik PLN, air PDAM, internet Wi-Fi, IPL, iuran pemeliharaan lingkungan, apartemen otomatis ditarik dari rekeningku setiap bulan. Aku teringat gaya Ibu Ratna yang menyalakan AC 16 derajat, lalu membuka lebar jendela dengan alasan, biar sirkulasi udara bagus. Teringat suamiku yang memasang paket internet fiber, optik paling mahal biar main game gak lag. Setiap bulan, tagihan listrik, air, dan internet apartemen itu mencapai Rp2.000 lebih. Aku masuk ke menu, pembayaran tagihan, satu persatu menghapus pendaftaran bayar otomatis untuk ID, pelanggan PLN, PDAM, dan internet apartemen itu. Tak berhenti di situ, aku langsung menghubungi bank, meminta mengubah semua PIN dan password transaksi, mencabut akses dari perangkat apapun selain ponsel di tanganku. Aku menutup rapat setiap celah, memeras habis setiap tetes bantuan. Setelah semuanya selesai, sebuah sensasi lega yang aneh menyebar ke seluruh tubuhku. Dadaku terasa sangat ringan, seakan batu ribuan ton baru saja diangkat darinya. Melihat ikon gembok merah menyala di layar, aku tersenyum dingin. Aku tahu, hanya dalam beberapa hari lagi, ketika rahasia ini terungkap, ketika tenggat waktu pembayaran jatuh tempo, sarang semut yang sombong itu akan hancur. Lebur. Aku meletakkan ponsel di atas bantal, memejamkan mata menikmati suara hujan. Pembersihan telah dimulai, nikmatilah perlahan-lahan, wahai para lintah lapar. Akhir pekan datang lebih cepat dari yang kuduga, dan itu membawa panggung sandiwara pertama untuk ibu mertuaku yang terhormat. Meskipun aku sedang memulihkan diri di desa, aku bisa membayangkan dengan jelas ekspresi konyol Ibu Ratna hari itu melalui cerita penuh kepuasan dari ibu tetangga. Apartemen seseorang yang selama ini muak dengan tingkah sok kayak ibu mertuaku. Sabtu pagi, Ibu Ratna berdandan menor dengan gaun merah marun, kalung mutiara palsu sebesar biji kelengkeng melingkar di lehernya, dengan angkuh menelepon teman-teman arisannya yang terhormat untuk datang ke rumah makan seafood hotpot. Tujuannya adalah untuk pamer bahwa dirinya adalah ibu mertua yang berkuasa, mengendalikan ekonomi keluarga, dan menghamburkan uang menantu bagai membuang sampah. Membawa tas brandednya, Ibu Ratna melangkah masuk ke supermarket premium, seperti Range Market, di kawasan elit. Dengan gaya layaknya sosialita, dia tidak melihat harga sama sekali, terus saja mengambil barang dan memasukkannya ke troli. Salmon Norwegia utuh, daging sapi wagyu premium, jamur truffle, ditambah beberapa botol anggur Prancis dan parsel buah impor raksasa. Setelah puas berkeliling dengan troli yang menggunung, dia mendorongnya ke kasir, dengan wajah sombong dan penuh kemenangan. Kasir menghitung belanjaan dengan cepat, mesin barcode berbunyi tit-tit tanpa henti. Totalnya 4 juta rupiah. Ibu, kata kasir tersebut sambil tersenyum. Ibu Ratna sedikit mengangkat dagunya, mengibaskan tangan dengan elegan, merogoh dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit tambahan warna hitam yang kubelikan, menjepitnya di antara dua jari dan menyodorkannya. Ini, gesek aja. Limit, kartunya besar, jangan khawatir. Mbak kasir mengambil kartu itu dan memasukkannya ke mesin EDC. Beberapa detik berlalu, bukannya bunyi struk berhasil yang keluar, mesin itu malah mengeluarkan bunyi tiet dan kertas struk kecil bertuliskan huruf merah di layarnya. Transaction declined, transaksi ditolak. Mbak kasir mengerutkan kening dan mencobanya lagi, tetap gagal. Maaf ibu, kartunya ditolak, sepertinya sudah diblokir dari sistem bank. Apakah ibu ada kartu lain, atau mau bayar tunai? Senyum bangga di bibir Ibu Ratna membeku, matanya terbelalak, buru-buru merebut kartu itu dan mengayun-ayunkannya ke udara, suaranya mulai gagap dengan nada tinggi. Enggak mungkin, mesin kamu yang rusak paling.
Kartu saya ini, kartu VIP. Uangnya dipakai 7 turunan juga nggak habis. Blokir apanya? Coba, gesek lagi sekarang. Tepat saat itu, orang-orang yang antre di belakangnya mulai berbisik-bisik. Ada yang mendecakkan lidah dan menyela, aduh bu, buruan dong. Kalau nggak punya uang, tinggalin aja barangnya biar mbaknya bisa ngelayanin yang lain. Pura-pura, kartu rusak segala. Wajah Ibu Ratna berubah dari pucat menjadi merah padam seperti tomat. Tangannya gemetar membongkar seluruh isi tasnya. Tapi uang tunai di dompetnya hanya ada beberapa ratus ribu rupiah. Rasa malu yang luar biasa datang menerjang seolah ia ingin bumi menelannya hidup-hidup. Di tengah tatapan sinis dan jijik dari puluhan orang, si sosialita palsu itu akhirnya berusaha menyelamatkan sedikit harga dirinya yang tipis. Ya sudahlah, mungkin banknya lagi gangguan. Saya ada urusan mendadak, barangnya tinggal aja di sini, saya nggak jadi beli. Setelah berkata begitu, ia membawa tas kosongnya, menundukkan kepala dan lari terbirit-birit keluar dari supermarket seperti dikejar hantu. Tapi tragedinya belum berhenti di situ. Baru saja berlari ngos-ngosan sampai di lobi apartemen, ia menerima telepon dari Hendra. Bu, rumah kita kenapa ini? Tiba-tiba listriknya mati gelap gulita, air juga mati total. Aku lagi main game, wifi-nya putus. Ibu Ratna pucat pasi, berlari menuju kantor pengelola apartemen. Badan pengelola untuk marah-marah dan menuntut keadilan. Tapi sember air es kedua sudah menantinya. Kepala pengelola gedung membuka buku catatannya, dengan dingin menyiramkan kenyataan ke wajah Ibu Ratna. Bu, unit ibu itu nunggak tagihan listrik, air, dan IPL selama sebulan ini belum dibayar. Sistem otomatis yang memutus, siapa? Juga yang iseng mutusin punya ibu. Ibu suruh Mbak Tari bayar dulu, baru nanti kami nyalakan lagi. Bagai disambar petir di siang bolong. Kartu diblokir, listrik dan air diputus. Kenyataan kejam menampar wajah Ibu Ratna, menghancurkan cangkang kemewahan palsu yang sering ia pamerkan. Sore itu, di tengah unit apartemen yang gelap gulita dan panas pengap tanpa angin, Ibu Ratna terpaksa menahan malu menelepon geng arisannya, beralasan darah tingginya kumat untuk membatalkan rencana makan hotpot. Semua itu diiringi rasa pahit dan kehinaan yang memuncak. Mata air susu bernama menantu itu resmi mengering. Jika ibu mertuaku ditampar keras di tengah supermarket, suami brengsekku Hendra juga tak luput dari hukuman memalukan di tempat umum. Dengan gengsinya sebagai laki-laki yang terbiasa hidup menumpang tapi suka pamer, kejadian hari itu menjadi noda yang membuatnya tak bisa mengangkat kepala seumur hidupnya. Sabtu malam, Hendra mengajak geng teman-teman parasitnya pergi minum-minum dan makan malam. Mereka adalah sekumpulan pria pengangguran atau bergaji, pas-pasan yang sering kumpul-kumpul membicarakan politik dunia, padahal kantong mereka selalu kosong. Kali ini Hendra bertingkah sok bos, memesan satu meja penuh di restoran seafood mewah di pusat kota. Tanpa istri di rumah, dia merasa seperti burung yang lepas dari sangkar, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan kejantanan dan otoritasnya sebagai kepala keluarga di depan teman-temannya. Dalam pengaruh alkohol yang menyengat, Hendra membuka dua kancing kemejanya, wajahnya memerah. Ia memegang gelas bir, membenturkannya ke meja, dan membual dengan suara keras. Teman-teman, minum yang banyak, malam ini Hendra yang traktir semua. Bajingan, perempuan itu cuma benalu, udah kusingkirkan. Di rumahku, aku yang berkuasa. Istriku itu kuatur, kalau dia kurang ajar, langsung kutendang pulang ke rumah orang tuanya. Uang yang kucari aku yang pakai, ngapain, takut sama perempuan. Teman-teman mabuknya mendengar hal itu dan bertepuk tangan, ikut mengipasi ego Hendra. Wah, mantap bos Hendra. Laki-laki emang harus gitu. Nyari uang miliaran, kayak bos Hendra masa takut sama istri? Kayak cowok-cowok lain yang takut istri, mau nongkrong aja minta duit receh, memalukan. Hendra yang mendengarnya semakin besar kepala. Ia memesan 2 botol minuman, keras impor mahal dan beberapa porsi abalon dan sirip hiu. Ia tenggelam dalam ilusi kekuasaannya, melupakan fakta bahwa uang miliaran yang dipuji, teman-temannya adalah uang dari keringat dan air mata saya. Sedangkan isi, dompetnya sendiri hanyalah sisa recehan dari gaji 5 juta rupiah yang selalu habis setiap tanggal 10. Pesta bubar jam 11 malam. Teman-teman mabuknya berdiri saling merangkul. Hendra melambaikan tangan, menjentikkan jari memanggil pelayan. Mas, minta bil meja. Ini dong. Pelayan datang membawa buku tagihan yang panjangnya bukan main. Totalnya 5 juta rupiah, Pak. Hendra tanpa berkedip mengeluarkan dompetnya. Dengan gaya flamboyan, ia menarik kartu kredit Visa Platinum berkilauan, menjepitnya di buku tagihan dan memberikannya pada pelayan sambil tersenyum arogan. Gesek aja mas. 3 menit kemudian, pelayan itu kembali, wajahnya terlihat canggung. Pak, maaf, kartunya ditolak.
Di mesin tulisannya kartu ini sudah diblokir. Hendra terpaku, senyumnya mati. Ia merebut kartu itu dan membentak, kerja yang bener dong, gesek lagi, paling sinyal mesin kalian yang jelek. Pelayan itu dengan sabar menggesek kartu itu, 3 kali lagi di depan teman-teman. Hendra. Mesin EDC itu tanpa ampun berbunyi tiet dan tulisan transaction decline bergema di tengah keheningan restoran malam itu. Suasana meja mendadak kaku. Teman-teman Hendra yang tadinya mabuk mulai sadar. Tatapan mereka berubah dari kagum menjadi penuh selidik, lalu perlahan berubah menjadi cibiran sinis. Salah satu temannya yang bertubuh gemuk berdecak dan tersenyum meremehkan. Gimana nih bos, tadi koar-koar gede banget. Kartunya, over limit atau bos besarnya di rumah nyabut subsidi? Kalau nggak ada duit, bilang dong dari awal. Gaya-gayaan mau gesek kartu VIP, malah bikin malu aja. Teman yang lain menimpali. Halah, gaji UMR gaya-gayaan mau traktir di restoran. Bintang 5, udah ku bilang, buang gengsimu itu, keluarin duit dari kantongmu. Sendiri bayar nih, bos. Hendra berdiri terpaku, wajahnya sepucat mayat, keringat dingin bercucuran di dahinya. Dengan panik, ia merogoh semua saku celana dan kemejanya, dan hanya berhasil mengeluarkan uang tunai 150.000 yang sudah lecek. Rasa malu yang luar biasa menusuk langsung ke otaknya. Di momen itu, teman-temannya, menggelengkan kepala muak, terpaksa merogoh kantong masing-masing untuk patungan. Membayar tagihan tersebut, Hendra sadar, wibawa yang selama ini ia bangun dengan uang istrinya telah hancur. Total, ia merasa sangat terhina, menggigit bibirnya sampai berdarah. Matanya, melotot menatap kartu plastik yang kini tak berguna itu. Sampai detik itu, monster parasit di dalam dirinya baru terbangun dan menyadari satu kebenaran yang mengerikan. Sumur uangnya telah resmi mengering, dan ia harus menghadapi badai besar yang diciptakan oleh tanganku sendiri, sangat bertolak belakang dengan kekacauan, rasa malu, dan keputusasaan Ibu Ratna dan anaknya di ibu kota. Hari berikutnya untukku di kampung halaman dimulai, dengan pagi yang sangat jernih dan damai. Sinar matahari pagi menembus celah dedaunan, masuk melalui jendela, menyinari wajah montok putri kecilku yang sedang tertidur lelap. Aku duduk bersandar di ranjang, menyeruput segelas susu hangat buatan ibu sambil diam-diam scroll media sosial. Aku tahu pasti, setelah gempa bumi semalam, orang-orang itu tidak akan bisa duduk tenang, dan benar saja, ponsel yang diletakkan di atas meja mulai bergetar hebat, berdering tanpa henti. Layar berkedip menampilkan tulisan Hendra suami. Total, ada 15 panggilan tak terjawab hanya dalam waktu setengah jam. Aku membiarkannya terus berdering. Suara dering yang bertubi-tubi itu seolah mewakili kepanikan dan kemarahan orang di ujung sana. Pada panggilan ke-16, ketika susu di kelasku sudah habis, barulah aku perlahan menggeser layar, menempelkan ponsel ke telinga, namun tidak buru-buru bicara. Dari seberang sana, suara Hendra menggelegar seperti petir, napasnya terengah-engah penuh kemarahan. Kamu gila ya, Tari? Kamu makan hati macan ya? Berani begini? Kenapa kamu blokir kartu kreditnya? Kenapa listrik dan air di rumah diputus? Kamu kabur ke kampung terus mau cuci tangan dari tanggung jawab rumah ini. Buka blokir kartunya sekarang, bayar tagihan listrik dan air. Jangan, sampai aku harus datang ke sana dan nampar muka kamu. Aku menjauhkan sedikit ponsel dari telinga agar tidak mengganggu putriku. Mendengar ancaman murahan dari pria itu, aku sama sekali tidak gemetar atau ketakutan seperti dulu. Rasa sakit hati dan dendam telah membeku menjadi balok es yang dingin di dadaku. Setelah dia selesai berteriak dan berhenti untuk mengambil napas, barulah aku bersuara. Suaraku tenang, jelas, dan dingin seperti datang dari alam baka. Kamu mabuk semalam belum sadar. Uang listrik, air, dan biaya makan minummu apa? Urusannya sama aku sampai aku yang harus bayar? Hendra langsung naik pitam, bicaranya gagap karena marah. Kamu ngomong, apa? Kamu itu istriku, kamu menantu keluarga ini. Kalau kamu bisa cari uang, ya, kamu harus nanggung biaya hidup keluarga. Itu tanggung jawabmu, kamu mau lepas tangan? Saat itu aku mendengar suara keributan rebutan ponsel di seberang. Ibu Ratna merampas telepon dan menyalakan loudspeaker. Suara melengkingnya yang nyaring, khas dari parasit yang baru saja kehilangan sumber makanannya, terdengar. Oh, menantu kurang ajar ini udah mulai berani ya. Kamu pikir karena kamu bisa cari duit receh, kamu mau nginjek-nginjek kepala ibumu ini? Aku kasih tahu ya, perempuan kalau udah nikah itu harus nyerahin nyawa dan hartanya buat keluarga. Suami, kamu blokir kartu sampai aku dipermalukan di supermarket kemarin? Itu, belum aku hitung utangnya. Buka blokir kartunya sekarang juga, transfer 10 juta, buat bayar tagihan rumah dan ganti rugi kerugian mentalku. Kalau enggak, jangan. Harap kamu berani bawa mukamu pulang ke rumah ini. Aku usir kamu. Wanita tua itu masih menggunakan trik usangnya.
Ancaman mengusir. Mereka masih berilusi bahwa gelar menantu keluarga Hendra adalah anugerah besar yang harus aku sujud memohon untuk mendapatkannya. Mereka tidak tahu bahwa akulah yang sebenarnya ingin menyapu bersih mereka dari hidupku. Aku tertawa, tawa hambar dan sinis yang tak menyembunyikan rasa jijik sedikit pun. Ibu, aku mengubah caraku memanggilnya, tapi nadanya setajam silet. Ibu, benar, aku memang cari uang, tapi itu dari keringat dan darahku. Waktu aku dibelah operasi sesar, berjuang antara hidup dan mati, ibu cuma lempar omongan. Anak perempuan cuma ngabisin beras lalu pergi gitu aja. Waktu putriku kehausan, nangis tengah malam, anak ibu maki-maki aku karena berisik, lalu pulang tidur. Seluruh isi rumah itu, dari sebutir beras, sayur, sampai tagihan listrik yang ibu pakai buat pasang AC 16 derajat, semuanya dibayar sama si anak perempuan. Ini, aku menarik napas panjang, memusatkan seluruh amarah dan kekuatan seorang ibu ke dalam kalimat terakhirku, mulai detik ini, uangku hanya kugunakan untuk membesarkan anakku. Kalau keluarga kalian masih punya tangan dan kaki, kerja cari makan sendiri. Jangan hidup nempel di rok perempuan, memalukan. Jangan pernah telepon aku lagi. Kalau tidak, akan kubuat seluruh dunia tahu wajah asli keluarga ibu yang terhormat itu. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku langsung menekan tombol tutup dan memblokir nomor Ibu Ratna serta Hendra dari kontakku. Dunia seketika kembali sunyi. Aku menatap tanganku, sama sekali tidak bergetar. Deklarasi berdarah dingin itu bagaikan tebasan pisau yang memutuskan rantai belenggu. Selama 3 tahun aku telah memutus aliran uang ini. Sekarang, aku hanya tinggal duduk diam melihat bagaimana para lintah itu menggelepar saat tidak ada lagi darah yang bisa dihisap. Mimpi burukku telah berakhir, tapi bagi mereka, ini baru saja dimulai. Ketika sumber makanan habis, parasit yang terbiasa menumpang akan secara otomatis melepas topeng kemunafikan mereka dan menunjukkan sifat asli mereka. Hal ini benar-benar terjadi pada keluarga Hendra. Setelah telepon pemutusan, hubunganku, ketika mereka menyadari semua panggilan berikutnya ditolak oleh nada tut-tut-tut yang hampa, mereka mulai gila. Topeng keluarga terpelajar ibu kota dan ibu mertua terhormat robek, digantikan oleh amarah kotor dari orang miskin yang diputus sumber hidupnya. Mereka tidak bisa menelepon, jadi mereka beralih ke pesan teks. Ratusan pesan, SMS dan WhatsApp dari nomor-nomor tak dikenal menghujani ponselku seperti hujan asam beracun. Aku membuka layar, dengan dingin membaca deretan pesan penuh kemarahan itu. Hendra mengirim, "Dasar perempuan kurang ajar, kamu pikir punya duit dikit bisa jadi ratu? Ku beri waktu 3 hari buat pulang ke sini, sujud minta maaf sama ibu, kalau enggak, ku hancurkan mukamu. Jangan kira sembunyi di kampung kau aman, perempuan murahan. Pasti kau kasih uangmu buat selingkuhanmu diluarkan, makanya kau blokir kartu. Kau ngelahirin anak perempuan? Jangan-jangan itu anak haram dari laki-laki lain. Bakal ku seret kau ke pengadilan, ku cabut hak asuh anakmu biar kau hidup segan mati tak mau." Ibu Ratna menggunakan nomor lain untuk mengirim pesan makian yang penuh racun. "Dasar orang kampung gak punya adab. Orang tuamu gak bisa mendidikmu, biar aku yang turun tangan. Udah numpang hidup di keluarga suami malah berani nyekik leher kami. Lihat aja, bakal ku bikin hancur bisnismu itu, ku bikin semua klienmu tahu kau menantu durhaka, biar kau nggak punya muka buat jualan lagi. Jika ini adalah tari 3 tahun lalu, mungkin aku sudah hancur, menangis, meraung-raung atau ketakutan, hingga menelepon meminta maaf agar urusan selesai. Tapi tari yang sekarang, tidak. Melihat kata-kata menjijikkan itu, aku tidak merasa sedih, melainkan mual dan merasa lucu. Pria bergaji UMR 5 juta mengancam mencabut hak asuh anakku? Ibu mertua parasit yang uang jajannya 25 juta sebulan, mengancam menghancurkan bisnisku? Benar-benar katak dalam tempurung, ilusi, kekuasaan yang sangat menyedihkan. Aku tidak membalas satu titik pun. Aku dengan tenang me-screenshot setiap pesan, satu persatu, mencatat tanggal, jam, dan nomor pengirimnya. Pesan suara berisi, ancaman dan makian juga kucadangkan dengan hati-hati kedua penyimpanan cloud, yang berbeda. Aku tahu, dalam pertarungan hukum, air mata tidak menyelesaikan masalah, hanya bukti nyata yang menentukan kemenangan. Setelah mengumpulkan cukup bukti makian dan ancaman, aku menelepon Maya, teman kuliahku yang sekarang menjadi pengacara spesialis kasus pernikahan dan keluarga. "Maya, ini Tari, aku udah mutusin, aku mau cerai sama Hendra." Di ujung telepon, Maya menghela napas lega, suaranya penuh dukungan. "Akhirnya, mata lo kebuka juga, gila. Udah berapa kali gue bilang jangan mau diinjek-injek, lo masih aja sabar. Kali ini ada kejadian apa sampai lo senekat ini?" Aku dengan tenang menceritakan semuanya, dari malam horor di ruang pemulihan, sikap kejam ibu mertua,
Hendra yang lepas tanggung jawab, sampai pemblokiran, kartu dan ancaman yang mereka lontarkan. Maya terdiam beberapa detik, lalu mengumpat kasar. Brengsek banget. Lo jangan takut, biar gue yang urus semua. Tugas lo sekarang kumpulin semua mutasi rekening bank lo selama 3 tahun. Terakhir, buktiin kalau lo satu-satunya yang bayar listrik, air, belanja, dan bayarin utang-utang keluarganya. Ambil tagihan rumah sakit waktu lo sesar, minta rekam medis buat buktiin lo bayar semuanya sendiri. Terus pesan-pesan ancaman dan makian ini gimana? Tanyaku, simpan semuanya. Jangan ada yang dihapus, tegas Maya. Itu bukti kekerasan psikis, KDRT mental, yang sangat kuat. Pengadilan sekarang sangat melindungi perempuan dan anak. Dia maki lo, ancam mukul lo. Gue bakal pakai bukti itu buat ngajuin restraining order, perintah penahanan, larangan mendekat dan buktiin kelakuan moralnya yang bobrok. Dia ngancam mau ambil hak asuh, ngimpi, gaji, UMR 5 juta, nggak punya aset, ditambah punya rekam jejak KDRT verbal, nggak ada hakim yang bakal ngasih anak itu ke dia. Percakapan dengan Maya ibarat suntikan antibiotik dosis tinggi buatku. Aku mulai membangun benteng pertahanan yang tak tertembus. Aku diam-diam menyiapkan berkas, perceraian, menyiapkan mutasi bank, dan menyiapkan mental untuk perang tanpa ampun. Mereka mau main kotor. Aku akan tampar wajah mereka pakai hukum. Kamar nifasku tidak lagi menjadi tempat meratapi nasib, tapi berubah menjadi markas komando untuk menebar jaring, menangkap lintah-lintah itu dan membuat mereka membayar setiap luka yang mereka torehkan padaku dan putriku. Kemiskinan memang membuka mata orang. Dan ketika parasit terpojok, mereka akan menggigit membabi buta tanpa peduli harga diri. Hanya 3 hari setelah aku memutus subsidi, citra keluarga terpelajar keluarga Hendra hancur sepenuhnya, digantikan oleh serangan kotor dan tak tahu malu yang pernah kulihat. Pagi itu, akhir pekan yang tenang di kampung. Aku sedang duduk melipat popok bayi. Bapak sedang sibuk di halaman mencacah batang pisang untuk pakan ayam, sementara ibu sibuk di dapur merebus air. Tiba-tiba, ketenangan dirobek oleh suara rem berdecit tajam dari sebuah taksi yang berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Suara bantingan pintu mobil disusul oleh teriakan makian kasar yang memekakan telinga, merusak kedamaian desa. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Itu mereka. Dipimpin oleh Ibu Ratna, diikuti oleh Hendra, dan Siska, adik iparku perempuan umur 25 tahun pengangguran, yang kerjaannya cuma minta uang ke kakak ipar buat beli tas dan makeup. 3. Wajah merah padam, berkeringat setelah perjalanan jauh, menyerbu gerbang rumahku, layaknya preman kampung mau nagih utang. Buka gerbangnya. Mana Tari? Sembunyi ngapain kamu di dalam? Keluar kamu. Ibu Ratna meraih batu bata dan menggedor-gedor gerbang besi dengan keras. Suaranya serak namun melengking seperti kain robek. Hendra berdiri di sampingnya, bertolak pinggang, wajahnya penuh amarah, mengangkat dagunya dan berteriak ke dalam. Bapak Ibu Besan, ada di rumah? Enggak. Keluar sini lihat kelakuan kurang ajar anak perempuannya. Udah nikah, nggak mau ngurusin keluarga suami, malah bawa kabur anak ke kampung, pakai acara, blokir kartu, matiin listrik sama air. Bapak ibu ini ngedidik anak gimana sih? Adik iparku, Siska, juga tak mau kalah karena merasa ada ibu dan kakaknya yang membela. Ia berteriak ke arah halaman, sengaja mengeraskan suaranya agar tetangga kiri kanan dengar. Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat nih, menantu, durhaka. Udah numpang hidup di keluarga suami sekarang malah berbalik gigit. Keluarga kami nggak sudi nampung perempuan murahan. Keluar kamu, ikut kita balik ke Jakarta, biar kita ajarin sopan santun. Keributan itu langsung menarik perhatian warga desa yang memang selalu ingin tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan tetangga mulai menjulurkan kepala dari balik pagar. Ada yang berhenti naik sepeda, ada yang bawa sapu, berbisik-bisik. Mereka sengaja membesar-besarkan masalah, menggunakan tekanan sosial masyarakat, desa, menyerang psikologis orang kampung yang biasanya takut malu dan takut jadi omongan, untuk memaksa orang tuaku menyerah dan memaksaku tunduk menyerahkan kembali kartu ATM mereka. Di dalam hati, mereka mengira orang tuaku hanyalah petani miskin, jujur, yang seumur hidup tak berani meninggikan suara pada orang lain, dan pasti akan ketakutan menghadapi nama besar, Besan dari Jakarta. Mereka pikir aku akan lari, ketakutan memohon ampun demi menjaga nama baik orang tua, tapi mereka salah, melangkah dengan fatal. Mereka tidak tahu bahwa meski orang tuaku sederhana, cinta mereka pada putrinya jauh lebih kuat dan tegas dari ancaman pengecut mana pun. Mendengar gedoran gerbang dan makian pada anaknya, bapakku membuang pisau cacah, pisangnya ke tanah. Wajah pria yang hitam terbakar matahari itu menegang karena amarah yang memuncak. Tangannya yang kasar mengepal, urat-urat hijau menonjol di lengannya. Ia berbalik, meraih sapu lidi yang bersandar di sudut tembok,
melangkah lebar dan berat, menuju gerbang besi tempat 3 ekor anjing liar itu, menggonggong, bentrokan sengit pun dimulai. Bapak melangkah maju, mengayunkan tangan membuka gerbang besi. Suara logam, berdecit membuat ketiga orang itu mundur selangkah. Bapak berdiri tegak di tengah gerbang, tangannya menggenggam sapu lidi, matanya setajam pisau menyapu. Satu persatu wajah arogan keluarga suamiku. Wibawa seorang ayah yang melindungi putrinya membuat udara mendadak pengap. Kalian bikin ribut apa di rumahku? Siapa tadi yang berani ngomong anakku? Numpang hidup? Suara bapak menggelegar berat seperti petir. Hendra sedikit ciut melihat kemarahan bapak mertuanya, tapi masih mencoba mempertahankan gengsinya. Pak, bapak, jangan belain anak bapak. Dia itu istri saya. Dia kabur dari rumah, malah motong uang belanja. Saya kesini mau bawa dia pulang buat dididik, itu udah aturan hukum. Hukum matamu. Sebuah bentakan tegas dan nyaring terdengar dari belakang. Ibu keluar dari dapur, tangannya masih memegang serbet, langkahnya cepat, wajahnya membara. Ibu adalah tipikal perempuan desa yang sabar, yang saat menikahkanku selalu berpesan agar aku mengalah. Tapi hari ini, ketika batas, kesabarannya habis. Ketika orang-orang brengsek ini berani memaki anak kandungnya tepat di tanahnya sendiri, insting induk ayam yang melindungi anaknya bangkit. Ia melangkah keluar, menunjuk tepat ke wajah besannya, dan mulai memaki. Habis-habisan, menelanjangi semua kebusukan keluarga itu. Bu Ratna, buka mata ibu lebar-lebar. Keluarga ibu gayanya doang orang ibu kota, tinggal di apartemen, tapi aslinya hidup kayak lintah darat. Ibu bilang anakku, numpang hidup, kurang ajar ibu. Anak laki-laki ibu itu gajinya cuma UMR, beli, popok anak aja nggak mampu. Semua biaya hidup, listrik, air, sampai ibu, jalan-jalan, itu anak perempuanku yang banting tulang, gesek kartunya buat ngidupin kalian. Dia bikin kalian gemuk tapi pas perutnya dibelah, hidup dan mati pas melahirkan. Ibu cuma ngelihat cucu ibu sedetik terus mencibir pergi. Anak ibu malah ninggalin dia sendirian. Kalian ini binatang, bukan manusia. Setiap kata yang diucapkan ibuku terdengar jelas bergema di seluruh jalanan. Gang, tetangga yang lagi menonton mendadak kaget, mata mereka tertuju pada keluarga Hendra, dan mulai menunjuk-nunjuk sambil berbisik. Ya ampun, kirain orang kaya. Ternyata benalu numpang hidup sama menantu. Cibir, seorang ibu tetangga. Wajah Ibu Ratna berubah dari merah menjadi pucat pasi, lalu menjadi ungu. Iya, tergagap, melompat seperti cacing kepanasan. Ibu ngomong sembarangan. Keluarga saya nggak kurang uang sampai harus nempel sama dia. Nggak kurang uang ngapain repot-repot ngegembel ke sini nagih uang? Kenapa? Kartu diblokir satu aja, listrik sama air rumah ibu langsung diputus? Diusir? Dari supermarket kan? Ibu menyeringai sinis, menyerang tepat di titik lemahnya. Saya kasih tahu ya, Tari itu darah daging saya. Di rumah ibu, dia, kalian anggap sampah pembantu. Tapi di sini dia itu emas, permata. Dia, ngelahirin anak perempuan saya malah makin bahagia. Saya nggak butuh penerus. Keturunan dari keluarga kalian yang busuk hati. Hendra melihat ibunya dipermalukan, marah besar dan hendak maju, mengangkat tangan seolah ingin mengancam. Heh, perempuan tua, tutup mulutmu. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, bapakku mengayunkan sapu lidi dengan keras, menyabet udara tepat di depan wajah Hendra, lalu memukulkannya ke tanah, hingga debu beterbangan. Berani kamu sentuh istriku? Kupatahkan kakimu pakai cangkul. Parasit kalian, pergi dari tanahku, aku hitung sampai 3. Kalau kalian gak pergi dari sini, kupanggil Pak RT dan polisi, kuseret kalian ke penjara atas tuduhan bikin onar. 3 orang dari Jakarta itu membeku. Mereka benar-benar syok dengan perlawanan, sengit dari orang tuaku. Mereka terbiasa menindasku, jadi mereka berkhayal bisa, dengan mudah menginjak-injak keluargaku. Tapi hari ini, berdiri di depan dinding, kokoh cinta kasih sayang, orang tua. Topeng tak tahu malu mereka telah robek, memperlihatkan wujud yang pengecut, lemah, dan sangat memalukan di depan seluruh warga desa. Mereka mundur dengan panik, mata Hendra goyah, dengan putus asa mencari sosokku. Di luar gerbang, kerumunan tetangga semakin banyak. Omongan, tunjukkan, dan tawa, merendahkan mengarah langsung pada ketiga orang itu layaknya jarum yang menusuk. Gelar besan Jakarta kini berubah menjadi parasit menantu. Rasa malu yang tak tertahankan membuat Ibu Ratna dan Siska hanya bisa menunduk, tak berani bersuara lagi. Sedangkan Hendra, pria arogan dan gengsian itu berdiri kaku, wajahnya pucat tanpa darah. Tepat pada saat itu, aku memutuskan untuk keluar. Aku mengenakan pakaian rumah yang rapi, topi kupluk menutupi kepalaku. Wajahku tenang dan dingin, tidak ada lagi gurat kelelahan wanita yang baru melewati pintu kematian. Di tanganku, aku tidak menggendong bayi, melainkan memegang selembar kertas A4 yang dicetak rapi. Aku melangkah melewati halaman bata merah, berdiri dengan santai di samping Bapak dan Ibu,
mataku dengan dingin menatap tajam pria pengecut yang pernah menjadi suamiku itu. Nah, keluar juga kamu. Hendra seolah menemukan pegangan, ia berusaha mengembalikan wibawa palsunya, mengangkat leher dan membentak, tapi suaranya sudah gemetar. Kamu berdiri aja di situ ngelihat orang tuamu mempermalukan keluarga suamimu? Kemasin barang-barangmu, bawa anak kita pulang sekarang juga. Urusan kartu blokir nanti kita bicarakan di rumah. Aku tidak menjawabnya. Kesunyianku seperti balok es yang dilemparkan ke api. Kemarahannya. Aku perlahan mengangkat tangan dan menyodorkan kertas A4 itu di depan wajahnya. Kamu nggak usah capek-capek mikirin urusan kartu lagi. Tanda tangani ini, ucapku dingin, nadaku tajam memotong udara. Hendra melirik ke bawah, tulisan kapital tebal berbunyi surat gugatan cerai. Langsung menusuk matanya. Ia tertegun, matanya terbelalak lebar, pupilnya mengecil. Ibu Ratna dan Siska juga ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka selalu yakin bahwa perempuan yang baru melahirkan anak perempuan akan ketakutan setengah mati diceraikan suaminya. Mereka tak pernah membayangkan skenario di mana akulah yang akan menendang mereka keluar dari hidupku. Kamu gila. Hendra tergagap. Kesombongannya tadi lenyap, digantikan ketakutan luar biasa yang mulai merayap. Cerai? Pakai hak apa kamu minta cerai? Kamu pikir kalau udah cerai kamu bisa bawa kabur uang buat laki-laki lain? Aku nggak mau tanda tangan. Sampai mati aku nggak bakal tanda tangan. Iya, jangan tanda tangan. Ibu Ratna ikut panik. Ia sadar bahaya yang sebenarnya. Kalau cerai, ATM bulanan, liburan ke Bali, dan kartu kredit VIP akan lenyap selamanya. Kamu ngelahirin anak perempuan, kamu nggak bisa penuhin kewajibanmu, kamu yang salah, kamu yang harus nanggung. Keluarga kita nggak ada tradisi cerai. Aku tertawa, tawa hambar dan penuh penghinaan hingga ke tulang. Aku menatap mata Hendra, menyatakan dengan lantang kata demi kata, agar semua tetangga mendengarnya dengan jelas. Kamu nggak mau kehilangan aku, atau kamu nggak mau kehilangan kartu kreditku, kehilangan mesin ATM otomatis yang nggak butuh PIN ini? Dengar baik-baik. Surat gugatan ini sudah aku tanda tangani. Semua asetku adalah harta bawaan sebelum nikah. Uang yang aku cari, aku yang pegang. Anak yang aku lahirkan, aku yang rawat. Kamu nggak mau tanda tangan juga nggak masalah. Aku akan ajukan gugatan cerai sepihak ke pengadilan agama. Bukti kamu nelantarin istri dan anak di rumah sakit, bukti aku yang nanggung biaya hidup keluargamu selama 3 tahun, pengacaraku udah nyiapin semuanya. Hendra gila karena ketakutan harus menghadapi kemiskinan. Bayangan harus kembali. Hidup dengan gaji 5 juta, nggak ada yang masakin, nyuciin piring, nggak ada yang bayar tagihan listrik dan air membuatnya lepas kendali. Ia merebut paksa surat cerai dari tanganku, merobeknya menjadi serpihan kecil yang berhamburan ditiup angin. Aku robek nih, aku nggak bakal tanda tangan. Kamu itu istriku, kamu harus ngelayanin keluargaku sampai mati. Ia berteriak histeris, tapi suaranya terdengar seperti gonggongan putus asa anjing yang kalah. Aku hanya melihat acuh tak acuh pada serpihan kertas yang berserakan di bawah kakiku. Robek aja. Aku udah cetak 100 lembar. Siapin aja mentalmu buat nerima surat panggilan sidang. Sekarang, pergi dari rumahku sebelum bapakku panggil polisi. Bapak maju selangkah. Sapu lidinya kembali diketukkan ke tanah sebagai ancaman. Tetangga sekitar mulai menyoraki dan mengusir mereka. Dasar benalu nggak, tahu malu? Pulang sana, bikin malu aja di sini. Di bawah tekanan rasa malu dan sorakan warga, 3 orang dari Jakarta itu akhirnya menunduk dalam-dalam, masuk ke dalam taksi dengan penuh rasa hina. Mobil itu melaju melarikan diri dari desa yang damai, meninggalkan di belakangnya vonis mati, bagi gaya hidup foya-foya mereka. Hari kehancuran parasit resmi dimulai. Aksi gila Hendra merobek surat di halaman rumahku hari itu hanyalah perlawanan, sia-sia dari seekor lintah yang akan dilepas dari kubangan darah. Dia pikir, dengan merobek kertas itu aku akan mundur, akan takut dengan skandal perceraian. Tapi dia salah, sore itu juga aku langsung menelepon Maya, teman pengacaraku, yang cerdas. Aku mentransfer seluruh berkas, bukti, beserta surat gugatan cerai sepihak ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggalnya. Ketika menerima surat panggilan sidang dari pengadilan agama, Hendra tahu dia tidak bisa lari lagi. Sifat pengecut dari pria yang suka main kasar ini mulai keluar. Karena tidak bisa memeras uangku dan tidak bisa memaksaku pulang untuk melayaninya, dia beralih melakukan pembunuhan karakter. Dia memutuskan menggunakan media sosial sebagai senjata, berharap tekanan netizen akan memaksaku menyerah. Suatu malam, ponselku berdering terus-menerus. Teman-teman dan rekan bisnis mengirimkan link sebuah postingan panjang di Facebook dan Instagram milik Hendra. Dia berakting menjadi suami yang malang, suami setia yang dicampakkan oleh istri kaya yang gila harta. Dalam tulisannya,
Ia merangkai cerita, menyedihkan yang bikin mual, bahwa ia menahan derita menghadapi istri yang emosinya labil, yang memaki ibu mertua, bahwa aku sok berkuasa karena merasa punya uang lalu merendahkan keluarga suami, bahkan tega membawa lari bayi merah yang baru lahir untuk kabur bersama selingkuhan. Dia juga memposting foto punggung ibunya yang sedang pura-pura menangis mengusap air mata, dengan caption yang penuh dengan kepalsuan. Ibu yang seumur hidup, berkorban demi anak cucu, kini dihina dan diusir oleh menantunya. Laki-laki, walau miskin harta, tak boleh hina melihat ibunya diinjak-injak. Sesuai dugaannya, postingan itu langsung viral dan mendapat ribuan interaksi. Netizen Indonesia yang mudah digiring opininya oleh cerita-cerita sedih mulai menyerang membabi buta. Ratusan komentar memaki saya sebagai perempuan gatal, menantu durhaka. Bahkan ada yang mengajak memboikot bisnis onlineku. Hendra sangat bangga. Ia mengirimkan pesan ancaman kepadaku. Kamu lihat kan, kekuatan netizen, cabut gugatan ceraimu, transfer uang ke rekeningku, lalu bawa anak kita pulang minta maaf ke ibu, kalau enggak, ku buat karirmu hancur, enggak, bisa cari makan lagi di negara ini. Aku melihat pesan itu dan tertawa panjang, tawa yang dingin dan kejam. Kamu mau main media? Sini kuajarin gimana caranya senjata makan tuan. Batinku, aku tidak membuang waktu memberikan klarifikasi di akun pribadiku. Itu terlalu biasa dan malah bikin kita terseret ke lumpur adu mulut. Maya menyuruhku diam, biar dia yang urus sisanya. Hanya 2 jam setelah postingan Hendra viral, sebuah akun anonim tiba-tiba menjatuhkan sebuah file PDF berat tepat di top komen. Postingan tersebut, file itu berjudul, Fakta Suami Gaji Umar dan Ibu Mertua Benalu. Isi di dalamnya adalah tamparan bolak-balik yang membuat siapapun yang membacanya merinding. Ada screenshot mutasi rekening dengan garis merah tegas, menunjukkan aliran dana puluhan juta setiap bulan dari rekeningku ke kartu kredit tambahan Ibu Ratna untuk spa dan beli barang branded. Ada bukti, pembayaran token listrik, tagihan PDAM, tagihan internet, bahkan tagihan bil minuman keras Hendra, yang dibayar pakai kartuku. Yang paling mengerikan, akun anonim itu juga menyertakan kwitansi pembayaran, operasi sesar atas namaku, disertai rekaman suara Hendra saat memarahiku, ngelahirin anak perempuan aja ngabisin uang, nggak usah lebay, sebelum suara. Bantingan pintu terdengar saat dia meninggalkanku sendirian di malam aku baru saja lolos dari maut. Terakhir, rentetan screenshot pesan ancaman dan makian kotor dari Hendra dan ibunya. Arah angin berbalik secepat puting beliung. Netizen yang melihat bukti-bukti tak terbantahkan itu langsung putar balik. Mereka sadar baru saja ditipu oleh pria benalu penjilat istri. Ribuan orang membanjiri profil Hendra, melontarkan makian ratusan kali lipat lebih kejam. Gila. Laki-laki gaji UMR minta dibayarin liburan mewah sama istrinya? Najis. Istri lagi operasi sesar malah ditinggal pulang. Lu itu iblis, bukan manusia. Udah numpang hidup, play victim pula. Kelakuan lu lebih kotor dari sampah. Hendra panik luar biasa. Ia tak sanggup menghapus ribuan komentar, tak sanggup memblokir akun yang menyerangnya. Ponselnya diteror pesan cacian dari orang asing. Besok sorenya, rekan-rekan kerjanya di kantor sebuah perusahaan di Sudirman juga tahu. Mereka berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk, membuat Hendra sangat malu hingga tak berani mengangkat wajah. Tak tahan dengan tekanan, ia buru-buru menghapus postingan itu, menonaktifkan akun Facebook dan Instagramnya, lalu menghilang. Perang di media sosial berakhir dengan cepat dengan kehancuran total di kepala pria gengsian itu. Dia sadar, trik kotornya justru menggali kuburannya sendiri sebelum hari persidangan di pengadilan agama tiba. Cuaca Jakarta hari itu mendung dan abu-abu, sama persis dengan wajah ibu dan anak itu saat memasuki ruang tunggu pengadilan. Mereka tak lagi terlihat sombong seperti saat menyerbu kampung halamanku. Ibu Ratna mengenakan baju gelap, rambutnya berantakan, berjalan, menunduk di belakang Hendra. Hendra tampak kuyu, matanya cekung dengan kantung, mata hitam karena kurang tidur dan dihujat habis-habisan oleh netizen. Aku masuk ke ruang sidang dengan aura yang berbanding terbalik. Aku mengenakan setelan jas warna krim yang elegan, rambut disanggul rapi, makeup tipis, memancarkan kepercayaan diri dan kebanggaan dari seorang wanita yang telah melepaskan semua beban. Maya berjalan di sampingku, memeluk erat map tebal, berisi dokumen mematikan. Ketika mata Hendra bertatapan denganku, dia buru-buru membuang muka, ketakutan terlihat jelas di otot wajahnya. Sidang dimulai, suasana hening dipecahkan oleh suara tegas dari hakim ketua. Saat ditanya alasan menolak cerai, Hendra masih mencoba meronta demi sisa harga dirinya. Dia berdiri, mencengkeram pembatas meja, dan beralasan dengan gugup, "Yang mulia, istri saya ini mengalami baby blues dan depresi postpartum setelah melahirkan. Emosinya tidak stabil jadi maksa minta cerai.
Saya masih mencintai dia dan anak kami. Saya mohon pengadilan memberi waktu agar kami bisa kembali rujuk. Lagi pula, jika kami bercerai, saya meminta hak asuh anak. Karena istri, saya terlalu sibuk berbisnis, tidak ada waktu mengurus anak. Maya langsung berdiri, tersenyum sinis dan melontarkan bantahannya. Iya, menyerahkan seluruh bukti yang sudah kami siapkan dengan susah payah, mutasi, bank, kwitansi rumah sakit, dan rekaman suara ancaman Hendra serta ibunya, semuanya ditelanjangi di depan majelis hakim. Yang mulia, klien saya tidak depresi. Dia sangat sadar bahwa dia sedang dihisap secara finansial dan disiksa secara mental dengan kejam, ucap Maya lantang. Saudara Hendra di sini, dengan pendapatan Rp5.000 per bulan, tidak memiliki aset, ditambah punya riwayat menelantarkan istri yang baru melahirkan, serta sering menggunakan ancaman verbal, sama sekali tidak memiliki kelayakan, moral maupun finansial untuk mendapatkan hak asuh anak. Hendra berdiri kaku. Kata-kata pengacara bagaikan tamparan bertubi-tubi ke wajahnya. Hakim memeriksa berkas itu, mengerutkan dahi, dan menatap tajam ke arah Hendra yang langsung menciut. Setelah bermusyawarah, putusan akhirnya dibacakan dengan tegas. Hakim mengabulkan gugatan ceraiku. Mengenai harta Gonogini, karena apartemen dan mobil terbukti dibeli menggunakan dana pribadiku sebelum pernikahan, Hendra tidak mendapat sepeser pun. Hak asuh anak jatuh ke tanganku sepenuhnya. Hendra dicabut hak asuhnya, tetapi sesuai undang-undang, ia diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000 setiap bulan. Mendengar ia harus mengeluarkan uang nafkah, sifat pelit dan kere dari Hendra langsung meronta. Ia panik mengangkat tangan, merengek pada hakim dengan nada memelas. Yang mulia, tolong dipertimbangkan lagi, gaji saya cuma Rp5.000, saya harus bayar kos, ngurus ibu saya yang sakit-sakitan. Kalau disuruh bayar, Rp1.500.000 buat nafkah, saya mau makan apa? Mantan istri saya itu gajinya ratusan juta. Dia nggak kurang uang, kenapa saya yang disuruh bayar? Saya minta keringanan. Yang mulia, seluruh ruang sidang mendadak sunyi. Beberapa panitera menggelengkan kepala muak, melihat sikap pengecut pria itu. Aku perlahan berdiri, punggungku tegak lurus, menatap mantan suamiku dengan rasa jijik yang luar biasa. Aku bersuara jelas dan lantang ke seluruh ruangan, Yang mulia, tidak perlu memaksa dia. Saya secara resmi menolak menerima uang nafkah Rp1.500.000. Bulan dari saudara Hendra. Uang saya lebih dari cukup untuk memberikan putri saya kehidupan yang paling mewah. Saya tidak butuh uang receh dari pria tidak kompeten dan tidak punya moral sebagai seorang ayah. Mulai detik ini, saya ingin memutus seluruh ikatan hukum dan moral dengan pria ini dan keluarganya. Hendra tertegun, mulutnya menganga. Dia pikir aku akan memaki dan menuntut uangnya, tapi penolakanku yang dingin dan tegas ini adalah penghinaan paling brutal baginya. Pernyataan itu berarti dia benar-benar dihapus dari kehidupan. Kami tidak memiliki nilai apapun, bahkan nilai sekecil debu. Sambil memegang salinan putusan cerai, aku melangkah keluar dari pengadilan. Dengan kepala tegak, meninggalkan ibu dan anak itu berdiri lemas, bangkrut, dan ketakutan menghadapi masa depan yang gelap gulita. Aku menang, kemenangan tanpa belas kasihan. Bebas dari belenggu bernama keluarga suami, hidupku ibarat burung elang yang lepas dari sangkar, membentangkan sayap terbang tinggi di langit kebebasan. Tak ada lagi malam-malam begadang mencari uang demi melunasi kartu kredit ibu, mertua. Tak ada lagi dada yang sesak karena menahan emosi menghadapi kelakuan suami parasit. Pikiranku sangat jernih. Aku memusatkan 200% tenagaku untuk mengembangkan bisnis e-commerceku. Seperti pepatah, janda satu anak pesonanya makin bersinar. Kemandirian finansial membuatku makin glowing dan cerdas. Pendapatan dari bisnis online dan kontrak iklan meledak hingga 3-4 kali lipat. Hanya dalam 6 bulan setelah bercerai, aku membeli sebuah rumah mewah di kawasan Elite Townhouse di Jakarta Selatan dengan taman bunga mawar yang indah. Putri kecilku hidup bak putri raja, diasuh oleh babysitter, memakai gaun-gaun cantik, dan tumbuh diiringi tawa ceria tanpa pernah merasakan penolakan. Namun di dunia lain, tak jauh dari tempatku tinggal, kehidupan Ibu Ratna dan Hendra sedang meluncur ke dalam terowongan gelap tanpa jalan keluar. Ketika ditendang keluar dari apartemen mewahku, mereka terpaksa pindah ke sebuah kontrakan petakan kumuh yang lembab. Hilangnya sumber dana adalah pukulan telak yang membuat mereka pusing 7 keliling. Gaji 5 juta Hendra, yang dulu hanya buat ngopi dan rokok, kini harus menanggung listrik, air, dan makan 3 mulut, dia, ibunya, dan adiknya yang benalu. Kemewahan berakhir. Lobster dan wagyu lenyap, diganti dengan makanan seadanya, sayur kangkung, tempe orek, dan sesekali ikan asin. Tanpa kartu kreditku, Ibu Ratna tak bisa lagi ikut tur ke Bali, atau pamer tas mahal. Geng arisannya, melihatnya bangkrut dan berutang,
mulai menjauh dan akhirnya mengeluarkannya dari grup. Rasa malu, frustrasi, dan kemiskinan mulai menggerogoti ikatan ibu dan anak yang selama ini hanya dibangun di atas harta kekayaan menantunya. Konflik internal pun meledak hebat. Suatu malam yang sumuk di Jakarta, kipas angin tua di kontrakan rusak. Makanan, di atas meja hanya ada sayur bening encer dan ikan asin keras. Ibu Ratna mengunyah ikan itu dengan susah payah, lalu membanting sumpitnya ke meja dan mulai mengutuk anak kesayangannya. Kau lihat hidup kita kayak gini, ini yang namanya hidup, laki-laki macam apa? Kau, gak berguna, sampai istrimu nginjek kepalamu dan nendang kau ke jalanan. Kayak anjing, kalau kau pintar dikit ngerayu dia, jaga dia biar gak pergi, kita gak bakal menderita begini. Kau yang bodoh gak bisa didik istri, gak bisa nahan istri. Sekarang habis duit, kau yang hancurin kita semua. Hendra yang lelah bekerja seharian dan dimarahi bos di kantor, emosinya langsung meledak. Ia menggebrak meja hingga piring pecah, nasi berhamburan, urat matanya memerah. Ibu diam, ibu pikir ibu gak salah. Dulu pas dia ngelayanin ibu, banyak bacot, banyak nuntut. Pas dia lahiran, ibu maki dia karena ngelahirin. Anak perempuan terus ibu tinggal pulang. Dia itu dendam sama mulut beracun ibu. Coba ibu bisa jaga mulut, nggak boros foya-foya, rumah tangga ini nggak bakal hancur. Sekarang duit habis, ibu nyalahin aku ini bukan mesin cetak uang. Ibu Ratna memegang dadanya yang sesak, mendekati Hendra dan menampar wajahnya dengan keras. Kau berani ngelawan ibumu sendiri? Anak durhaka. Hendra mendorong ibunya sampai jatuh ke kasur tipis, mengumpat kasar, merampas kunci motor, dan pergi menembus malam. Saling menyalahkan menjadi makanan sehari-hari mereka. Mereka ibarat binatang kelaparan yang dikurung dalam kandang, tak bisa berburu keluar, akhirnya saling menggigit. Dan itu baru awal dari kejatuhan yang tak bisa diselamatkan. Tekanan hidup, ditambah hinaan ibu, serta cibiran teman kantor membuat Hendra stres berat. Dia haus uang, ingin cepat kaya untuk membuktikan padaku dan dunia bahwa dia bisa sukses tanpa istrinya. Dalam keputusasaan itu, Hendra masuk ke dalam jebakan judi online, judol, slot, narkoba digital paling beracun bagi para pemalas. Awalnya ia menang beberapa juta. Menggenggam uang hasil slot yang setara dengan setengah gajinya, matanya berbinar. Ia merasa dirinya jenius, dewa judi yang tak pernah kalah. Ia mulai memasukkan seluruh gaji 5 jutanya ke dalam aplikasi slot. Tapi hukum judi tak pernah berubah, bandar selalu menang. Sistem mulai menyedotnya, ia kalah beruntun. Dalam semalam, saldonya ludes. Untuk balas dendam depo lagi, ia mulai meminjam uang pada teman kantor dengan alasan ibunya masuk rumah sakit. Kalah lagi. Ia lalu mendownload belasan aplikasi pinjaman online pinjol, ilegal, gali lubang tutup lubang dengan bunga, mencekik ratusan %. Dahaga akan judi merenggut kewarasannya. Suatu siang, ia pulang diam-diam saat ibunya tidur, membongkar lemari, memecahkan celengan ayam, dan mencuri cincin emas 2 gram harta terakhir ibunya lalu menjualnya untuk depo slot. Ketika semua uang itu amblas, lingkaran setan utang pinjol mencekik lehernya. Hanya dalam beberapa bulan, utang pokok dan bunga Hendra dari pinjol dan rentenir mencapai ratusan juta rupiah. Ketika ia tak bisa bayar, hari-hari mengerikan pun dimulai. Suatu pagi di kantor Hendra, seluruh divisi HRD geger karena telepon kantor berdering tanpa henti. Di seberang sana, debt kolektor DC pinjol memaki-maki dengan bahasa kotor, mengancam direktur untuk memecat Hendra atau mereka akan mengirim pesan spam dan mengancam klien perusahaan. Lebih parahnya, foto wajah Hendra disandingkan dengan KTP-nya dan diedit dengan tulisan maling uang perusahaan, open bo, lalu disebar ke seluruh kontak dan grup Facebook. Pihak manajemen marah besar. Hendra langsung dipanggil HRD, diberi surat pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak hormat, dan diusir oleh satpam dari gedung. Layaknya buronan, ia kehilangan kehormatan dan gaji UMR-nya. Tragedi memuncak saat preman DC rentenir datang ke kontrakannya. Mereka melempar cat merah ke pintu, merusak barang, dan berteriak-teriak sampai satu RT keluar. Ibu Ratna baru tahu anak emasnya punya utang ratusan juta. Ia menangis histeris, berguling-guling di lantai, memeluk kaki para preman memohon ampun, namun hanya dibalas dengan tendangan. Terpaksa, semua sisa barang berharga dirampas. Ibu Ratna menangis meratap, memaki Hendra sebagai anak haram perusak keluarga. Tak punya uang dan tempat tinggal. Ibu dan anak itu yang satu tua dan sakit-sakitan, yang satu, pengangguran dan kecanduan harus menyewa kamar kos ukuran 2x3 meter beratap. Aseng yang panasnya membakar, terletak jauh di sudut gang kumuh di bantaran kali. Ciliwung yang berbau busuk. Harga yang harus dibayar atas sifat benalu, gengsi, dan tak tahu diuntung telah menenggelamkan mereka ke dasar rantai sosial. 3 tahun berlalu,
Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia memberi kejayaan pada yang berusaha dan menjatuhkan hukuman setimpal pada yang busuk. Untuk membayar bunga utang rentenir dan membeli alkohol murahan, Hendra yang dulunya pria kantoran berkulit putih bersih kini hancur lebur kurus kering. Ia terdampar menjadi kuli panggul di pasar induk Kramat Jati. Tangannya yang dulu hanya tahu pegang ballpoint dan main game, kini kapalan dan berdarah karena memanggul peti-peti buah seberat puluhan kilo. Ibunya, Ibu Ratna, karena syok, kehilangan segalanya, dan hidup di kos lembab, terkena stroke ringan. Ia hanya bisa berbaring mengerang setiap hari, tak punya lagi sisa tenaga untuk menceramahi orang atau menuntut liburan mewah. Sore itu di bulan Oktober, hujan deras mengguyur Jakarta, angin dingin menusuk, menembus baju rompi kuli Hendra yang sudah compang-camping. Ia bertelanjang, dada, memaksakan punggungnya memanggul keranjang durian tajam yang berat. Langkahnya terseret-seret melewati genangan lumpur di depan lobi VIP sebuah mall besar seperti Senayan City, untuk mengantar pesanan durian ke supermarket di dalam. Bau keringat asam dan bau alkohol menguar dari tubuhnya. Tepat pada saat itu, sebuah mobil Mercedes hitam mengilap membelah air dan berhenti di lobi valet VIP drop-off. Suara mesinnya halus, lebih halus dari napas Hendra. Pintu mobil terbuka, sopir berseragam keluar membuka payung hitam besar. Dari kursi belakang, seorang wanita cantik dan anggun melangkah turun. Itu aku. Aku mengenakan gaun hitam elegan, dibalut mantel abu-abu, memakai sepatu hak tinggi berkelas, memancarkan aura old money dan keanggunan seorang businesswoman sukses. Aku menggandeng tangan putri kecilku yang melangkah riang. Si kecil memakai gaun prinses warna merah muda yang berkilau, memakai bando. Mahkota kecil, tawanya yang renyah dan bahagia memecah suara hujan. Ma, abis beli mainan? Aku mau makan es krim ya? Boleh dong, Prinses Mama. Ayo masuk, nanti kedinginan. Aku tersenyum lembut, mengusap kepalanya. Saat aku berbalik hendak melangkah masuk ke dalam lobi mall yang terang benderang, tanpa sengaja pandanganku menyapu ke arah area loading dock bongkar muat. Dalam sepersekian detik, mataku bertemu dengan mata kuli panggul yang berdiri kaku tak jauh dari sana. Itu Hendra. Dia berdiri di sana, berlumuran lumpur, keranjang durian di pundaknya seakan terlalu berat hingga kakinya bergetar. Bibirnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan suara. Di detik itu, di dalam mata Hendra terpancar rasa syok, rasa sakit, penyesalan yang mendalam, dan sedikit harapan tipis akan belas kasihan. Dia menatap putri kecil, yang dulu ia buang dan ia hina sebagai perempuan gak berguna. Kini hidup layaknya seorang tuan putri di dunia yang selamanya tak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Tapi membalas tatapan putus asa itu, aku tidak memancarkan dendam, marah, atau rasa puas, schadenfreude. Aku hanya menatapnya dengan ketenangan yang dingin, membeku, tatapanku melewatinya dengan hampa, sama seperti cara seseorang melihat debu tak berbahaya di pinggir jalan, tak layak untuk dipedulikan. Aku memalingkan wajah, tersenyum menggandeng tangan putriku, dengan bangga, melangkah masuk ke dalam pusat perbelanjaan, meninggalkan dia di belakang dalam, hujan yang dingin menusuk tulang. Keranjang di pundak Hendra jatuh berdebum ke tanah, isinya berantakan. Di tengah hujan lebat yang memutihkan pandangan, pria brengsek itu jatuh berlutut di atas lumpur. Ia menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tangisan dari keputusasaan paling dalam, dari penyesalan yang sudah sangat terlambat, berpadu dengan derasnya suara hujan. Pada akhirnya, ia mengerti, hukuman paling kejam di dunia ini bukanlah balas dendam, melainkan dilupakan sepenuhnya oleh orang yang dulu pernah ia injak-injak. Dilihat hidup sukses bercahaya, dan dianggap layaknya orang yang sudah mati. Perempuan dilahirkan bukan untuk mengalah dan menderita. Pengorbanan tanpa syarat untuk orang yang salah, hanya akan menciptakan parasit tak tahu malu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Dan jika Anda merasa cerita ini bermakna, tinggalkan komentar, bagikan pemikiran Anda, atau beritahu saya dari kota mana Anda menonton video ini. Karena setiap interaksi dari Anda adalah cara agar kita bisa saling terhubung lebih dekat. Jangan lupa tekan like dan subscribe ke saluran, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Cerita-cerita yang mungkin akan membuat Anda merenung, berempati, dan terkadang menemukan diri Anda sendiri di dalamnya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.